Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi. Yang kesempatan ini akan berbagi mengenai tips sukses bagaimana usaha itu bisa lancar, bisa sukses dan barokah. Pengen tahu kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi mengenai tips ataupun cara bagaimana kita bisa berbisnis atau usaha dengan gampang, mudah dan sukses. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mendoakan semoga yang telah menonton video ini semoga diberikan kesehatan, diberikan kebarokahan, diberikan kebahagiaan, dan tentunya semoga yang mau buka usaha atau bisnis, bisnisnya diberikan kelancaran, kesuksesan dan barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Saya doakan semoga barokah. Kenapa barokah? Karena keberkahan itu sangat penting bagi semuanya. Ya, sangat penting. Kita usaha apapun atau mendapat rezeki berapapun, kalau nggak berkah itu pun jadinya kurang baik. Ya. Kita langsung aja kembali ke topik kita. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana tips atau cara supaya usaha kita itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan berjalan sesuai dengan harapan kita tentunya. Ya. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai tips usaha ini. Jadi pada awalnya saya membuka usaha pun juga banyak kendala, banyak masalah, ya. Terhalang hal ini, terhambat hal itu dan sebagainya sehingga usaha tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, pada awalnya saya itu membuka warung Padang atau rumah makan Padang menjadi warung peteng. Kenapa kok jadi warung peteng? Karena usaha saya bangkrut atau saya tutup, ya. Dari warung Padang saya jual masakan Padang, kemudian saya tutup, ya, jadi peteng warungnya. Tapi tidak mengapa, karena semua usaha atau semua bisnis itu perlu namanya proses. Jadi pesan saya, apabila kita membangun suatu usaha atau bisnis, apabila kita gagal, apabila kita belum berhasil, itu jangan pernah semangat, jangan putus asa. Selalu semangat dan semangat. Buka lagi, buat lagi, belajar lagi, kita action, kita lakukan, kita perbaiki. Ya. Kita perbaiki pelan-pelan, kita sempurnakan pelan-pelan. Yang penting kita senantiasa selalu semangat, selalu kita berusaha sebaik mungkin. Itu caranya, ya. Jadi jangan sampai usaha satu gagal langsung berhenti, ya. Kembali lagi ke pokok pembicaraan kita. Jadi banyak kegagalan-kegagalan yang telah saya alami, tetapi saya tidak berhenti di situ. Saya mengadakan suatu evaluasi. Ya. Evaluasi mengapa hal ini terjadi, itu yang paling penting. Mengapa hal ini terjadi pada diri saya, gitu loh. Ya, jadi gambarannya saya buka usaha, gagal ini, gagal itu, kemudian saya adakan suatu evaluasi atau saya perbaiki diri kita. Kenapa hal itu terjadi pada diri kita? Kemudian saya menemukan suatu ilmu atau suatu cara supaya usaha kita itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, tentunya dan barokah juga, ya. Yang barokah itu yang saya maksud adalah usaha kita itu bisa berdampak baik pada diri kita, keluarga kita, dan tentunya pada orang lain juga. Jadi usaha itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya. Rezekinya pun berkah, rezekinya pun itu
bisa kita gunakan dengan baik dan tidak membuat diri kita menjadi jelek, ya. Itu yang saya maksud barokah. Lah, bagaimana caranya supaya usaha kita itu bisa berjalan dengan lancar? Ya. Caranya adalah kita meminta atau kita mencari ridho kedua orang tua kita, gitu. Jadi kita mencari ridhonya orang tua kita. Sekali lagi, kita mencari ridhonya orang tua kita. Hubungannya apa ridho kedua orang tua dengan kelancaran usaha atau bisnis kita? Hubungannya apa? Kok sepertinya nggak masuk akal? Sebenarnya bukan nggak masuk akal bagi semuanya, tetapi akal kita manusia yang kadangkala tidak masuk. Ya, coba perhatikan ya. Ridho orang tua dan kelancaran usaha atau bisnis kita. Apa hubungannya? Sesuai dengan dalilnya, ridho Robbi fi ridho walidayhi. Ridhonya Tuhan, ridhonya Allah itu di dalam ridhonya kedua orang tua, ya. Jadi ridhonya Allah itu di dalam ridhonya kedua orang tua kita. Ingat itu. Kalau orang tua kita meridhoi, kalau orang tua kita itu ridho, berarti Allah juga ridho, ya. Kalau Allah ridho, semua itu akan menjadi mudah, akan menjadi barokah, akan menjadi berkah, ya. Dan ingat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala-galanya, ya. Ridho Allah di dalam ridho orang tua, ya. Apabila orang tua sudah meridhoi, maka Allah juga meridhoi, dan Allah itu kuasa atas segala-galanya, ya. Setelah itu kita mendapatkan ridho Allah, berarti mendapatkan ridho orang tua, dan kita membuat bisnis ini, carilah ridhonya orang tua. Buka bisnis, ya, minta ridhonya orang tua, minta doanya orang tua. Orang tua meridhoi usaha kita, meridhoi bisnis kita, maka Allah pun secara otomatis juga meridhoi apa yang kita lakukan atau bisnis kita atau usaha kita. Maka usaha ini akan mudah berjalan, mudah untuk kelancarannya. Karena apa? Karena ada ridho orang tua dan tentunya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam usaha atau bisnis kita. Kalau ada ridho Allah, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa atas segala-galanya, maka usaha ini akan mudah berkembang, akan mudah sukses, dan tentunya barokah di dunia wal akhirah, ya. Sudah punya gambaran mengapa ridho orang tua itu berhubungan erat dengan bisnis atau usaha kita, atau bahkan semuanya, atau bahkan apa yang kita lakukan itu kalau ingin lancar, kalau ingin berkah, ingin baik, itu kita minta ridho kepada orang tua, ya. Kita minta doa kepada orang tua, ya. Karena itu tadi, ridho orang tua itu di dalam ridhonya Allah. Jadi Allah meridhoi apabila orang tua kita meridhoi. Nah, sepertinya sepele ya semuanya, tetapi ini hal yang sangat penting di dalam kita melangkah. Sebenarnya bukan hanya usaha saja, tetapi setiap kita melangkah apapun itu sebaiknya kita mencari ridho orang tua, kita mencari doanya orang tua, supaya apa yang kita lakukan itu menjadi berkah dan barokah, ya. Cukup simpel sebenarnya, ya. Awalnya dulu saya buka usaha, berusaha dengan pola pikir saya,
berusaha semaksimal mungkin. Saya belajar motivasi, saya belajar marketing, saya belajar kuliner juga. Setelah bisa itu saya optimalkan, saya pakai marketing ini, yang marketing konvensional ya, mengadakan promo, mengadakan suatu paket diskon dan sebagainya. Ternyata berat, ternyata nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Saya melupakan kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Apa itu? Doa orang tua, ridho orang tua ya. Saya melupakan hal itu gitu loh. Setelah semuanya saya evaluasi, mengapa hal ini terjadi, mengapa senantiasa usaha ini itu selalu sulit dan sulit. Akhirnya saya evaluasi, saya perbaiki. Ada beberapa faktor, ini hanya satu saja ya, saya jelaskan satu saja pada kesempatan ini, mengenai bagaimana tips sukses usaha lebih lancar, lebih berkah, dengan satu cara, yaitu kita mencari ridhonya kedua orang tua. Kita mencari doa atau izin atau ridho kepada kedua orang tua kita. Ada banyak tips, ada banyak cara sebenarnya, tetapi ini salah satu cara yang saya kira cukup mudah sebenarnya. Kita nggak perlu modal berapa puluh juta, kita nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak dan sebagainya ya. Saya ingatkan sekali lagi, saudara-saudaraku semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang mau kita perbuat, termasuk kita membuat usaha atau bisnis ya, mintalah doa, mintalah restu, mintalah ridho kedua orang tua. Karena ridho Allah itu di dalam ridhonya kedua orang tua kita semuanya. Demikian yang bisa saya bagi, semoga bisa bermanfaat ya, bagi saya terutama dan bagi semuanya yang menonton video ini. Saya akhiri, saya doakan dulu semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar rezekinya, sukses dan barokah fi dunya wal akhirah. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.